Simposium 1 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Tuku Yasir, spesialis anestesi KIC FIPM. Berikut CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Tuku Yasir, spesialis anestesi KIC FIPM, lahir di Aceh Jaya 24 Januari 1971. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anestesi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2006, menyelesaikan pendidikan konsultan intensif care dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012, kemudian Fellowship International Pain Management Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif tahun 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala dari Intensive Care Unit Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Beliau juga merupakan Ketua dari Perdatin Aceh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Tuku Yasir, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya baik, pagi ini kita akan mulai dengan simposium 1 ya. Dengan dua pembicara kita. Itu yang pertama adalah Dr. Suwarman. Waktunya 20 menit, 25 menit ya, Dok. Oke. Sebelum kita mulai, saya baca dulu kurikulum vitae dari Dr. Suwarman. Dr. Suwarman adalah tempat tanggal lahir di Bandung ya, pada tanggal 24 Februari ya, 1972, dengan pendidikan menamatkan dokter umum di Universitas Pajajaran tahun 97, kemudian tahun 2006 menjadi spesialis anestesi juga di Bandung, kemudian pada tahun yang sama beliau juga magister di Universitas Pajajaran, kemudian tahun 2008 Dr. Suwarman menjadi konsultan intensive care di Universitas Pajajaran juga ya. Kemudian tahun 2012 beliau melanjutkan menjadi KMN ya, jadi manajemen nyeri di Universitas Pajajaran juga. Kemudian tahun 2016 Dr. Suwarman menamatkan S3 juga di Universitas Pajajaran. Nah, saat ini jabatan beliau adalah sebagai Sekretaris Pengabdian Masyarakat FK4 ya, kemudian juga banyak sekali nih ya. Jabatan-jabatannya banyak sekali, kemudian juga anggota unit pengabdian masyarakat, kemudian juga Ketua Komisi Seminar Intensive Care Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif dari 2021 sampai sekarang. Nah, organisasi profesi juga banyak sekali Dr. Suwarman ini ya. Yang pertama adalah sekarang itu tahun 2019 adalah Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia ya, sebagai anggota dari divisi koordinasi pendidikan dan fellowship. Kemudian sebelumnya juga sebagai pengurus pusat majalah anestesi dan critical care, kemudian juga anggota Indonesia Pain Society ya, kemudian Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia juga, kemudian spesialis anestesi cabang Jawa Barat dan Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi cabang Jawa Barat dari sekretaris ya dari tahun 2007 sampai 2010. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya pikir Dr. Suwarman udah kita kenal semua ya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan Dr. Suwarman untuk presentasinya. Waktu 25 menit dari sekarang. Ya. Terima kasih Dr. Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Yasir sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan. Juga terima kasih kepada PBID dan juga Perdatin yang telah memberikan kesempatan kepada saya.
untuk sharing mengenai monitoring dan terapi oksigen pada pasien kritis. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat senang bisa bersama-sama untuk sharing mengenai hal ini. Jadi mungkin kita langsung saja ke pendahuluan bahwa pada penanganan pasien kritis, salah satu target utama terapi pada pasien kritis adalah adanya perfusi oksigen ke jaringan yang baik, di mana perfusi oksigen ke jaringan yang baik itu ditentukan terutama oleh dua organ, yaitu fungsi paru-paru dan fungsi jantung. Di mana fungsi paru-paru adalah untuk masuknya oksigen serta pengeluaran dari CO2, sedangkan fungsi jantung adalah mengatur hemodinamik, di mana yang akan menghantarkan darah yang mengandung hemoglobin yang telah berisi oksigen ke jaringan. Juga sebaliknya mengangkut CO2 dari jaringan kembali lagi ke jantung untuk masuk kembali ke dalam paru-paru untuk dibersihkan. Pada kesempatan kali ini kita dapat melihat bahwa di antara kedua fungsi tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi paru-paru, atau lebih tepatnya adalah fungsi oksigenasi. Nah, mungkin kita perlu tahu bagaimana sebetulnya peranan daripada oksigen di dalam perfusi. Bagaimana perjalanan dari oksigen dari paru-paru dari awal sampai terjadi perfusi di sel. Jadi, oksigen itu akan diuptake di paru-paru, itu akan kita lihat sebagai tekanan parsial oksigen pada pemeriksaan analisa gas darah. Kemudian, setelah masuk ke dalam diambil oleh paru-paru, maka dia akan dimasukkan ke dalam hemoglobin. Akan diangkut oleh hemoglobin, di mana itu sangat tergantung daripada besarnya hematokrit serta saturasi oksigen. Kemudian hemoglobin ini nanti akan dialirkan ke jaringan atau dihantarkan ke jaringan, di mana dipengaruhi oleh cardiac output daripada jantung pasien. Nah, ketiga hal ini akan mempengaruhi delivery oksigen atau DO2. Kemudian, selain hal tersebut, untuk terjadinya distribusi ke organ itu dipengaruhi juga oleh autoregulasi, di mana dipengaruhi oleh nervous system, kemudian juga fungsi humoral serta kontrol lokal. Kemudian setelah sampai ke jaringan, maka akan terjadilah proses difusi, di mana proses difusi sangat tergantung daripada jarak daripada serta kemudian akan di jaringan itu akan dipakai di sel, di mana organ utama yang akan memakai oksigen adalah mitokondria, di mana mitokondria ini membutuhkan oksigen untuk menghasilkan ATP yang akan menjadi energi di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin di sini saya akan memfokuskan ke dalam proses oksigenasi. Jadi dari berbagai hal yang tadi telah disebutkan mengenai adanya hemodinamik, difusi, dan sebagainya, mungkin saya akan fokuskan ke oksigenasi, di mana oksigenasi yang kita yang normal itu tekanan inspirasi oksigennya itu 21%, di mana pada tekanan 1 atmosfer itu mengandung 160 mmHg. Kemudian tekanan CO2-nya itu sekitar 0,04%. Kemudian nitrogen itu paling banyak, itu 78,6%. Dan air itu 0,46%. Inilah kadar yang tergantung di dalam udara bebas yang selama ini kita hirup. Udara akan masuk ke dalam alveoli
Di sana di alveoli ini nanti akan ada oksigen dengan tekanan sekitar 104 mmHg, kemudian ada CO2 juga 40 mmHg, kemudian juga air, dan yang paling tinggi adalah nitrogen. Kemudian selanjutnya darah di arteri pulmonaris, di mana darah ini adalah mengandung darah yang kotor dari jaringan, disebut adalah kotornya, itu mengandung tekanan oksigen sekitar 40 mmHg. Darah itu kemudian akan diisi oleh oksigen yang berasal dari alveoli, sehingga tekanan oksigennya itu akan yang mengandung dalam hemoglobin akan meningkat. Kemudian juga CO2 dari darah yang kotor itu akan dikembalikan ke alveoli, sehingga kadar oksigen ketika darah masuk ke vena pulmonaris itu akan tinggi dan kadar CO2-nya akan rendah, karena oksigennya itu akan masuk, oksigen dari alveoli akan masuk ke dalam darah, dan CO2-nya itu akan kembali dari darah ke alveoli. Nah, inilah yang disebut sebagai proses difusi. Jadi proses difusi pertukaran antara oksigen serta CO2 dari alveoli ke pembuluh darah kapiler vena. Jadi hal inilah yang terjadi ketika terjadi proses oksigenasi. Nah, adanya proses oksigenasi yang normal seperti ini pada pasien-pasien kritis kadang-kadang mengalami gangguan, di mana gangguan itu bisa terjadi berbagai macam, bisa karena ketidakmampuan proses difusi, atau misalnya ada obstruksi, ataupun ada masalah di hemodinamiknya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan ke dalam bagaimana meningkatkan oksigenasinya. Karena salah satu faktor yang penting di dalam delivery oksigen adalah kadar oksigen di dalam darah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah adalah melakukan terapi oksigen. Ada berbagai hal yang bisa kita pakai untuk terapi oksigen di pasien-pasien kritis. Mungkin sebelumnya kita perlu mengetahui apa sebetulnya definisi daripada terapi oksigen, di mana menurut Debcast 2006 disebutkan bahwa terapi oksigen adalah memasukkan oksigen tambahan dari luar paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat sesuai kebutuhan. Sedangkan menurut Oxygen Therapy Clinical Best Practice 2013 disebutkan bahwa definisi terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ambient air atau oksigen udara bebas. Jadi terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibanding kadar di atmosfer lingkungan, untuk meningkatkan kadar oksigen pada darah arteri sehingga masuk ke jaringan dan memfasilitasi metabolisme aerob. Apa sebetulnya tujuan dari terapi oksigen? Jadi tujuan dari terapi oksigen yang utama adalah untuk mencegah atau mengoreksi hipoksemia atau hipoksia. Jadi kita perlu mengetahui apa sebetulnya hipoksemia. Yang dimaksud dengan hipoksemia adalah suatu keadaan di mana terjadi penurunan konsentrasi oksigen normal di dalam arteri atau PaO2, atau saturasi oksigen normal di dalam arteri, di mana nilai normalnya PaO2 itu 85-100 mmHg, dan saturasi oksigen itu lebih dari 95%. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa tekanan inspirasinya yang rendah, kemudian adanya ventilation perfusion mismatch, ataupun hipoventilasi, ataupun adanya shunt, misalnya anatomical shunt pada pasien-pasien dengan anomali kardiak ataupun kelainan jantung bawaan. Bisa juga terjadi karena adanya diffusion deficit ataupun hemoglobin defisiensi. Bagaimana kita mendeteksi adanya hipoksemia? Hipoksemia biasanya pada gejala klinis kita akan menemukan pasien biasanya sinausis, ataupun ada gangguan sistem saraf pusat, misalnya disorientasi, koma, mengantuk.
kemudian juga disertai takipnoidisme, aritmia bahkan dan takikardi. Sedangkan baku emas untuk pemeriksaan adanya hipoksemia adalah pemeriksaan analisa gas darah. Pulse oximetry juga bisa dipakai walaupun memang tidak bisa menggambarkan secara betul real apakah terjadi hipoksemia atau tidak pada pasien. Selanjutnya, tujuan yang lainnya adalah mengatasi hipoksia, di mana hipoksia adalah penurunan sejumlah oksigen yang terdapat pada jaringan tanpa memperhatikan penyebab dan lokasinya. Jadi kalau tadi hipoksemia adalah kekurangan oksigen di dalam darah, sedangkan hipoksia adalah penurunan jumlah oksigen yang terdapat di jaringan. Jadi ini lebih ke arah perfusinya di jaringan, di mana bisa terjadi hipoksia, bisa karena sirkulatory hipoksia, jadi karena masalah sirkulasi, bisa juga karena masalah darah, jadi terjadi hipoksia, ataupun misalnya karena demand yang lebih tinggi, misalnya demand hypoksia, ataupun histotoxic hipoksia. Kemudian berdasarkan nilainya, nilai PaO2 dan saturasi oksigen, hipoksia dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Indikasi daripada terapi oksigen itu berbeda antara neonatus dan dan selain neonatus. Jadi kalau pada neonatus itu PO2-nya kurang 50 meter Hg dan atau saturasi oksigen ataupun SpO2 kurang 88%. Sedangkan pada bayi lebih dari 1 bulan sampai dewasa, yang menjadi indikasi adalah PO2 kurang dari 60 meter Hg dan atau saturasi oksigen atau SpO2 kurang dari 90%. Di mana kita perlu mengetahui juga apa yang dimaksudkan sebagai gagal napas. Di mana gagal napas itu ada dua macam, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 adalah lung failure ataupun kegagalan di dalam paru-paru untuk memasukkan oksigen, jadi hipoksemia. Sedangkan tipe 2 adalah ventilation failure, itu hiperkapnia, jadi PSO2-nya yang meningkat. Nah, prinsip terapi oksigen pada pasien kritis adalah tujuan terapi oksigen adalah untuk memperbaiki hipoksemia dengan target SpO2 90% dan mencegah tanpa menunda intubasi endotrachea. Kemudian terapi oksigen inisial pada pasien kritis adalah memberikan FO2 yang tertinggi. Jadi ketika pasien datang, maka yang kita lakukan untuk mengatasi di awal adalah memberikan konsentrasi oksigen yang tertinggi yang ada, kemudian nanti akan kita turunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini berbagai device yang bisa kita pakai dari mulai Kashalkanum, oksigen simple mask, kemudian plasma oksigen tersebut, kemudian ventral mask. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan terapi oksigen inisial pada pasien kritis? Terapi oksigen inisial pada pasien kritis misalnya dengan memberikan fraksi oksigen yang tertinggi kepada pasien. Jadi kanul hidung misalnya kita berikan 6 liter per menit, sungkup oksigen 15 liter per menit, sungkup venturimas, ataupun misalnya HFNC dengan FO2 100%. Jadi inilah terapi inisial, di mana terapi inisial biasanya diberikan hanya pertama kali dan kemudian selanjutnya adalah dititrasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada dua jenis daripada alat untuk terapi oksigen. Yang pertama adalah low flow, di mana low flow itu salah satunya adalah nasal kanul, di mana nasal kanul itu bisa memberikan suplai oksigen sampai antara 24-40% fraksi oksigennya, dan kecepatan yang bisa kita setting untuk nasal kanul adalah antara 1 sampai 6 liter per menit. Di mana pada nasal kanul, delivery oksigen ataupun delivery fraksi oksigen itu ditentukan oleh flow rate daripada oksigen. Semakin tinggi flow rate, akan semakin tinggi fraksi oksigen didapatkan, tapi maksimal flow rate-nya adalah 6 liter per menit. Kita tidak bisa memberikan oksigen lebih dari 6 liter per menit pada nasal kanul. Di mana kalau di antara 1 sampai 6 liter, setiap 1 liter peningkatan itu akan meningkatkan fraksi oksigen 4%. Nah, berbagai indikasinya, juga kontraindikasinya, ada obstruksi nasal dan sebagainya. Jadi kelebihannya adalah nyaman, dapat bicara, makan minum dengan mudah. Cuma memang kekurangannya adalah iritasi kepada membran mukosa nasal, terutama kalau lebih dari 5 liter mukosa nasal itu bisa kering.
Dan yang harus kita ingat, kenapa maksimalnya itu 6 liter per menit? Karena kalau misalnya kita memberikan nasal kanul lebih dari 6 liter per menit, fraksi oksigen tidak akan meningkat. Tidak akan meningkat misalnya sesuai dengan tadi multiplikasi tiap 1 liter 4%. Jadi fraksi oksigen tidak meningkat, tapi yang pasti adalah efek samping daripada nasal kanul, yaitu hidung yang kering, iritasi, itu akan semakin meningkat. Itulah alasannya kenapa kecepatan maksimalnya adalah 6 liter per menit. Nah, bagaimana yang kedua adalah simple mass, simple phase mass, di mana simple phase mass ini tanpa reservoir itu bisa memberikan suplai fraksi oksigen antara 30 sampai 60% dengan flow antara 5 sampai 10 liter per menit. Jadi minimal flow-nya adalah antara 5 sampai 6 liter per menit untuk mencegah rebreathing daripada karbon dioksida. Nah, efisiensi daripada pemakaian simple mass sangat tergantung dari perlekatan sungkup, jadi harus pas. Jadi indikasinya biasanya dipakai pada respiratory distress yang ringan sampai sedang. Dengan serta pada pasien yang membutuhkan fraksi oksigen lebih tinggi dari nasal kanul dengan jangka waktu pendek. Kekurangannya kita tidak bisa memprediksi berapa fraksi oksigen setelah juga pasien sulit makan dan minum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mass dengan gas reservoir. Ada dua macam. Yang pertama adalah partial rebreathing mass. Yang kedua adalah non-rebreathing mass. Jadi perbedaan antara keduanya adalah adanya penggunaan katup pada sungkup. Serta juga perbedaan adanya konektor antara sungkup serta reservoir banknya. Biasanya flow-nya itu masuk ke dalam high flow, minimal 10 liter per menit. Karena kalau kurang dari 10 liter per menit akan menyebabkan bagnya kolaps saat inspirasi dan untuk mencegah rebreathing daripada CO2. Salah satu persyaratan utama adalah pasien harus napas spontan dengan minute ventilation yang normal. Nah, non-rebreathing mass yang pertama adalah yang non-rebreathing mass itu jadi tidak ada rebreathing daripada udara yang dikeluarkan oleh pasien. Jadi pada non-rebreathing mass berbeda dengan partial rebreathing mass adalah adanya katup. Jadi adanya valve. Kemudian di sini adanya konektor antara phase mass dengan reservoir di mana terdapat one way valve. Suplai oksigen yang bisa didapatkan dengan non-rebreathing mass itu antara 60 sampai 80%, di mana flow rate yang dibutuhkan itu 10 sampai 15 liter per menit, dan sama seperti mass yang lain juga efisiensinya sangat tergantung pada perlekatan sungkup, harus pas. Kemudian partial rebreathing mass, bedanya adalah seperti kita lihat pada gambar, pada partial rebreathing mass itu tidak ada valve. Jadi tidak ada valve di massnya. Kemudian pada konektor antara mass dengan reservoir bag itu udara bisa keluar masuk. Jadi tidak ada valve-nya. Nah, suplai oksigennya antara 40 sampai 70% dengan flow rate antara 10 sampai 15 liter per menit. Kemudian yang high flow. Yang high flow salah satunya adalah venturi mass. Venturi mass ini di mana bentuknya adalah seperti ini. Venturi mass itu untuk fraksi oksigen itu sangat tergantung daripada venturi yang kita pasangkan. Ini di mana ini sudah ada warnanya, di mana warna itu menunjukkan berapa persentase fraksi oksigen yang bisa dihasilkan. Cuma memang ini sudah jarang digunakannya. Jadi ini bisa mendapatkan fraksi oksigen antara 24 sampai 50%. Yang selanjutnya adalah ini yang saat ini sejak mulainya COVID ini mulai naik daun adalah high flow nasal kanul. Jadi high flow nasal kanul adalah kanula nasal dengan aliran flow yang tinggi. Itu dari flow generator, blender oksigen serta humidifier serta nasal kanul. Inilah yang membedakan, jadi dia punya humidifier sehingga udara yang masuk itu lembab, tidak kering. Walaupun memang walaupun dengan humidifier pun pada
high flow nasal kanul sering terjadi mukosa hidung kering. Jadi kelebihannya tadi itu bisa dihangatkan dan humidified. Kemudian keuntungan kelebihan lainnya adalah dia bisa mendapatkan fraksi oksigen sampai 100%. Jadi untuk mantap mencapai fraksi oksigen yang dibutuhkan, kita juga bisa menyetel flow rate-nya sampai 60 liter per menit. Jadi di sini kita bisa menyetel fraksinya berapa, kemudian flow rate-nya berapa sampai maksimal 60 liter per menit. Jadi evaluasi penggunaan HFNC biasanya kita memakai ROX index, di mana ROX index adalah satu SpO2, saturasi oksigen perifer dibandingkan dengan fraksi oksigen dibagi respirasi rate. Di mana kalau ROX index lebih dari 4,88 itu pada jam kedua, ke-6, dan ke-12 menandakan bahwa pasien tidak membutuhkan ventilasi invasif, sedangkan kalau ROX index kurang dari 3,85 itu risiko untuk terjadi kebutuhan intubasi. Nah, ini sedikit bagaimana kita memakai algoritma pemakaian HFNC. Jadi HFNC pada pasien yang berdatang misalnya dengan kita berikan dengan flow fraksi oksigen yang tertinggi itu 100%, observasi selama 2 jam. Kalau ROX-nya lebih 385 dan saturasi lebih 53, respirasi rate lebih 25 kali per menit, maka HFNC diteruskan. Tapi kalau ROX-nya itu kurang dari 3,85, antara 2,85 3,85, saturasi lebih 93, kita meneruskan HFNC, tapi kita harus monitor lagi 6 jam. Nah, setelah 6 jam, kalau ternyata ROX-nya lebih dari 385, lagi, Dr. Suwarman. Ya, kurang dari 5, ya, ini kan saya lewati saja. Kalau non-invasive ventilation, ini adalah upaya memberikan bantuan respirasi secara mekanik tanpa melibatkan penggunaan alat bantu nafas yang invasif. Jadi biasanya untuk memperbaiki ketutupan gas, menurunkan beban nafas, mengatasi autopip. Nah, kemudian model NIV ini ada bermacam-macam, ada CPAP, NIV dengan PSV, ada juga disebut sebagai average volume pressure support, kemudian ASV HFNC. Jadi ini NIV, kemudian indikasinya adalah gangguan ventilasi akut dengan PaC2 lebih dari 40 mm/Hg. Kemudian apa yang harus kita observasi pada penggunaan NIV adalah apakah adanya disma yang berat, bagaimana tentang pernapasannya, apakah ada takipnya atau tidak, kemudian apa peningkatan WOB, kemudian alat bantu nafas serta pola nafas yang paradoks. Ini kontraindikasi yang absolut adalah henti nafas dan henti jantung, penurunan kesadaran yang berat, pasien mual muntah, ketidakmampuan proteksi jalan nafas, atau terjadi obstruksi jalan nafas, trauma wajah pada saluran cerna serta pasien menolak. Ini alat-alat yang bisa dipakai untuk NIV. Kemudian ini keuntungan dan kerugian, kita lewat saja. Ini mode-mode pada NIV ada CPAP, ya. CPAP, jadi pada CPAP ini continuous positive airway pressure, jadi diberikan tekanan continuous selama dipakai. Kemudian ada yang makan BPAP, bilevel positive airway pressure. Jadi kemudian ini ada AVPS, jadi average volume pressure support. Jadi ini berbeda dengan pressure support yang biasa, di mana kalau pressure support yang biasa, kita menentukan berapa pressure support yang diberikan. Kemudian mesin akan memberikan persis berapa pressure support yang kita setel. Misalnya kita setel misalnya 8, maka setiap napas 8, tetapi pada AVPS, average volume pressure support, kita bisa menyeting volume. Jadi target volume bisa disetting 8 ml per kilogram berat badan, maka setiap nafas mesin akan meyakinkan bahwa volume tersebut akan tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan pressure support itu akan berubah-ubah sesuai dengan berapa tidal volume yang dikeluarkan oleh pasien. Ini keuntungan algoritma terapi oksigen. Ini mungkin agak panjang. Komplikasi. Nah ini mungkin
Ya. Nah, ini beberapa hal mungkin yang bisa kita yang kita monitoring selama melakukan terapi oksigen. Jadi tentang AGD, distensi lambung, kemudian juga misalnya ada kebocoran daripada alat, kemudian iritasi, apakah abrasi kulit. Nah, ini tentang iritasi, kemudian abrasi kulit ini kadang-kadang kita menganggapnya suatu hal yang biasa, gitu ya. Tapi saya pernah mendapatkan satu kasus di mana pada pemakaian NIV waktu itu tuh jadi pemakaiannya sangat ketat karena dan tidak pernah dimonitor. Ternyata setelah pemakaian 1 minggu si kulitnya itu mengalami jadi mengelupas, kulitnya mengelupas dan terjadi mati kulitnya, sehingga akhirnya harus dioperasi plastik si kulitnya gara-gara pemakaian NIV. Jadi itu hal yang sangat penting. Juga potensi aspirasi, mukosa kering, sumbutan mukus. Nah, jadi prinsip utama monitoring pada pasien yang diberikan terapi oksigen adalah yang pertama, bagaimana respon subjektif pasien. Observasi apakah ada perbaikan terkait keluhan pasien, bagaimana perasaan sesak dari pasien, apakah pasien merasa bahwa jantungnya makin berdebar, napasnya makin sesak. Kemudian bagaimana respon fisiologis. Respon fisiologisnya perbaikan hemodinamik, respirasi rate, heart rate, blood pressure, kemudian sinkroni daripada mesin yang kita berikan, serta pasien juga apakah terjadi penurunan work of breathing, peningkatan tidak volume, itu sebagai respon fisiologis harus kita monitor, serta respon objektif berupa pemeriksaan analisa gas darah, serta perbaikan pada monitor oximetri ataupun kapnograf. Sebagai kesimpulan, oksigenasi yang baik adalah salah satu pilar penting dalam terjadinya perfusi oksigen yang baik di jaringan, dan tujuan terapi oksigen pada pasien kritis adalah untuk memperbaiki hipoksemia dan hipoksia terhadap jaringan. Terapi oksigen inisial memberikan fraksi oksigen tertinggi, dapat diberikan dengan low flow dan high flow, dan monitoring utama adalah pada faktor subjektif, fisiologis, serta faktor objektif. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.